Baik, kita akan mulai pelajaran kita pada malam hari ini dengan judulnya adalah di bawah kasih karunia, under grace ya, under the grace, di bawah kasih karunia. Lebih lebih tepatnya lagi di bawah kuasa kasih karunia. Nah, namun saya mau mereview sedikit lagi ya, sedikit secara singkat pelajaran sudah kita pelajari malam pertama, malam kedua, supaya nanti kita melihat bridgingnya. Baik, pada bagian pertama kita sudah belajar bahwa God is love. Allah itu kasih. Dan sifat unggulannya Allah itu sudah kita lihat di dalam Keluaran pasal 34 mulai dari ayat 5. Tuhan Tuhan penyayang, pengasih, berbelas kasihan, panjang sabarnya, setia, mengampuni. Seperti itulah kasih Tuhan itu. Seperti itulah sifat Allah itu, sifat unggulan. Maka disebut di dalam 1 Yohanes pasal 4, God is love. Allah itu adalah kasih. Jadi Allah itu sifat unggulannya kasih. Itulah karakter pribadi Allah yang sangat luar biasa. Dan kemuliaan Allah disebut juga adalah nama Allah, disebut juga adalah karakter atau pribadinya, yang adalah kasih yang luar biasa itu. Lalu kita sudah belajar juga bahwa sebelum menciptakan manusia, Allah itu sudah kasih. Demonstrasi kasihnya dia menyediakan semua kebutuhan manusia sebelum manusia itu ada. Ya, diciptakan benda penerang, benda tempat tinggal, makanan dan lain-lain. Ya sudah diciptakan, oksigen sudah diciptakan sebelum manusia diciptakan. Itu adalah demonstrasi kasih. Lalu setelah manusia diciptakan, Tuhan juga tetap kasih kepada manusia. Dan pada waktu itu Tuhan memberikan apa? Hukum, memberikan perintah. Ya, yang kita sudah pelajari bahwa perintah itu adalah demonstrasi kasih. Karena Yesus menjelaskan di dalam kitab Injil atau di dalam perjanjian baru, pada saat orang Farisi ahli Taurat bertanya, mana hukum yang paling utama? Lalu Yesus menjawab, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, karena tidak ada hukum yang lebih tinggi, paling utama daripada itu. Kemudian kasihilah sesamamu manusia. Jadi Yesus menjawab pertanyaannya, hukum dijawab kasih. Jadi hukum yang Tuhan berikan kepada, atau perintah yang Tuhan berikan kepada Adam dan Hawa di Eden adalah demonstrasi kasih. Kasih itu menuntun, kasih itu melindungi. Ya. Kemudian manusia jatuh ke dalam dosa. Jadi Tuhan kasih sebelum manusia diciptakan, setelah manusia diciptakan Tuhan kasih, lalu manusia berjatuh dalam dosa, Tuhan tetap kasih. Dan dalam demonstrasi kasih itu, Tuhanlah yang inisiatif. Tuhan yang take action at first. Pada saat manusia jatuh dalam dosa, manusia tidak tahu harus buat apa. Tidak tahu solusi memperbaiki dosa. Tidak tahu menyelamatkan dirinya, karena the wages of sin is death. Upah dosa ialah maut. Jika engkau makan, kau mati. Manusia tidak tahu solusinya. Manusia lari. Kebanyakan kita gitu, ada masalah lari. Ada dosa, pelanggaran, lari dari Tuhan. Gitu ya. Tapi Tuhan yang datang ke Eden, Tuhan yang inisiatif. Kasih karunia adalah kasih yang Tuhan berikan setelah ada dosa. Itu adalah kasih Allah yang sama. Cuman dia lebih apa ya, dalam bentuk atau dalam rangka rencana penyelamatan, kasih ini luar biasa. Karena kasih ini berbarengan atau berdiri bersama-sama dengan keadilan. Dan kasih karunia ini yang Tuhan berikan setelah ada dosa adalah demonstrasi kasih Allah yang luar biasa, lebih tinggi. Jadi karena Allah itu kasih, Allah menciptakan. Karena Allah itu kasih, biasanya kalau kita punya benda, kita buat satu benda, benda itu rusak, kita ganti. Sepatu rusak, kita ganti. Ya, kita buat sesuatu rusak, kita ganti, kita beli yang baru. Tapi Allah tidak seperti itu. Sesuatu yang diciptakan, karena kasih dia menciptakan, lalu karena kasih, ciptaannya itu rusak, dia tidak mengganti. Dia memperbaiki ciptaannya itu. Itulah yang disebut dengan kasih karunia itu. Ya, kasih karunia itu menyelamatkan. Ya, kasih karunia itu menyelamatkan kita. Jadi kasih karunia itu adalah inisiatif Tuhan. Kasih karunia itu adalah demonstrasi kasih Allah yang luar biasa, karena untuk mendemonstrasikan itu dia harus selfless. Kenapa kasih karunia itu luar biasa? Karena Tuhan mendemonstrasikan kasih yang tidak mementingkan dirinya sendiri. Manusia dengan Tuhan sudah berbeda kastanya, jauh berbeda ciptaan dan pencipta. Tapi untuk menyelamatkan manusia yang ciptaannya ini, dia selfless, dia turun dari
Tuhan mengambil rupa manusia, mendemonstrasikan kasihnya itu menjadi serupa seperti kita, supaya dia layak menanggung apa yang kita harusnya tanggung menjadi bagiannya dia. Itulah demonstrasi kasih Allah yang kita kenal atau disebut dengan kasih karunia. Ya, itu inisiatif Allah. Itu makanya Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9 dibilang, karena kasih karunia kamu selamat oleh iman, dengan percaya, dengan berpengharapan pada kasih karunia itu. Kita jadi selamat. Itu bukan hasil usahamu. Jangan ada yang memegahkan diri. Kenapa? Karena Tuhan yang inisiatif, gitu ya. Tuhan yang melakukan itu, penyelamatan itu. Lalu kita sudah belajar hubungan kasih karunia dengan dosa. Bahwa kasih karunia ada untuk membereskan dosa. Kita sudah belajar, ada banyak ayat yang kita kutip, kemarin kita baca, bagaimana kasih karunia itu membereskan dosa, menangani dosa, ya. Dia tujuannya kasih karunia itu memang berurusan dengan dosa. Dengan kata lain, kalau tidak ada dosa, tidak ada kasih karunia. Tidak ada kasih yang Tuhan perlu tunjukkan sampai mendemonstrasikan, ya sederhananya mengirim Yesus anaknya untuk mati bagi kita. Ya, kalau tidak ada dosa, gitu ya. Jadi kita sudah lihat hubungan antara kasih karunia dengan dosa. Jadi dosa itu muncul sehingga kasih karunia harus ada untuk mengatasi dosa. Lalu kita sudah belajar hubungan antara dosa dan hukum. Ya, kita sudah belajar hubungan antara dosa dan hukum. Bahwa sebelum ada dosa sudah ada hukum. Ya, jadi Allah itu kasih. Setelah menciptakan Adam dan Hawa, Tuhan memberikan hukum, demonstrasi kasih. Jadi sebelum ada dosa, sudah ada hukum. Jadi kalau sebelum ada dosa, sudah ada hukum. Sebelum ada kasih karunia, sudah ada hukum. Kita sudah lihat hubungannya antara kasih karunia dan dosa. Kasih karunia menangani dosa, maka hubungan dosa adalah, dengan hukum adalah dosa, pelanggaran akan hukum. 1 Yohanes 3 ayat 4. Karena dosa ialah pelanggaran akan hukum Allah. Jadi ada kasih Allah, demonstrasinya bentuk hukum, dilanggar, jadi berdosa. Karena dosa itu Tuhan memberikan kasih karunia-Nya. Jadi kasih karunia berhubungan dengan dosa, dosa berhubungan dengan hukum. Gitu ya. Dosa berhubungan dengan hukum. Nah, baik, pada malam hari ini kita akan melanjutkan. Kalau kita sudah lihat hubungan kasih karunia dengan dosa, hubungan dosa dengan hukum, malam hari ini kita mau lihat hubungannya kasih karunia dengan hukum. Ya. Kasih karunia dan dosa sudah kita lihat, dosa dan hukum kita sudah tahu, dosa adalah pelanggaran akan hukum. Nah, kita malam ini hari ini mau lihat hubungan kasih karunia dengan hukum. Lalu nanti kita akan mengerti apa artinya under grace. Hidup di bawah kasih karunia. Nanti kita akan mengerti apa itu hukum, apa itu kasih karunia. Dan kita bisa bilang, oh kita hidup sekarang di bawah kasih karunia. Baik, kita akan melanjutkan dengan membuka firman Tuhan di dalam Kejadian pasal 2 ayat 16 dan 17. Kejadian pasal 2 ayat 16 dan 17 kita review sedikit. Kita melihat lagi fenomena, bukan fenomena ya, kronologi lah ya, kronologi bagaimana sejarah hidup manusia ini ya. Kejadian pasal 2 ayat 16 dan 17. Kejadian pasal 2 ayat 16, lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah engkau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Jadi ini adalah hukum atau perintah, commandments ya, commandments. Ada perintah yang disampaikan oleh Tuhan. Nah, saudara-saudara, sebelum ada dosa, hukum Tuhan itu ditaati. Ya, hukum Tuhan itu ditaati. Nah, waktu tuh hukum Tuhan ditaati, kan tidak ada dosa, maka tidak ada kasih karunia. Nah, setelah hukum Tuhan tidak lagi ditaati atau dilanggar, itu menjadi dosa. Melanggar hukum Tuhan kan dosa. Maka ada kasih karunia. Saya mau sampaikan bahwa hukum Tuhan itu menjadi prinsip hidup sebelum ada dosa. Saya ulangi, hukum Tuhan menjadi panduan hidup, prinsip hidup, aturan hidup sebelum ada dosa. Nah, setelah ada dosa, melanggar hukum Tuhan jadi dosa, maka Tuhan memberikan kasih karunia. Kasih karunia ini menjadi panduan hidup. Ya, saya ulangi. Hukum Tuhan itu adalah panduan hidup
prinsip hidup yang Tuhan berikan kepada manusia. Lalu ada dosa melanggar hukum Tuhan, kan tidak ditaati hukumnya, jadi ada dosa. Lalu diberikanlah kasih karunia, menyelamatkan, menolong kita. Nah, kasih karunia ini kemudian menjadi panduan hidup, menjadi prinsip hidup kita. Itu makanya disebut live atau living under grace, hidup di bawah kasih karunia. Tapi kita akan lihat seraya kita melanjutkan pelajaran ini, kita akan melihat di mana posisi kasih karunia, di mana posisi hukum. Sebelum ada kasih karunia, hukum menjadi panutan, menjadi aturan, tata hidup. Lalu sekarang kita hidup di bawah kasih karunia. Di mana kasih karunia ini? Apa fungsi karunia? Lalu di mana tempatnya hukum sebagai panduan hidup itu tadi? Oke? Baik. Nah, kita sudah lihat tadi di dalam Kejadian pasal 2 bahwa hukum ada, pertama sekali, lalu kemudian dosa ada. Nah, saya mau kasih tunjuk ke teman-teman bahwa setelah ada dosa di Eden, jadi hukum sebelum ada dosa, lalu ada dosa, pelanggaran akan perintah Tuhan. Saya mau kasih lihat bahwa di dalam Keluaran pasal 20, kita lihat di situ ada hukum. Ya, kita tahu bangsa Israel keluar dari Mesir, ya, di bawah pimpinan Musa, ya, dituntun oleh Tuhan. Lalu Musa dipanggil Tuhan naik ke atas gunung Sinai. Lalu Tuhan memberikan 2 batu. Ya, Keluaran pasal 20 mulai dari ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Kalau kita lihat dalam terjemahan baru Indonesianya disebut ke-10 firman. Tapi kita tahu bahwa ini adalah dari ayat 3 ya, mulai dari ayat 3 sampai ayat 17 berisikan akan apa? 10 perintah. Ya, 10 firman. Ya, hukum Allah. Jangan ada Allah lain ya di hadapanmu. Jangan menyembah patung. Jangan menyebut Tuhan dengan nama Tuhan dengan sembarangan. Ingat kuduskan hari Sabat. Hormati orang tuamu. Jangan membunuh, yang ke-6. Yang ke-7 jangan berzina. Ke-8 jangan mencuri. Ke-9 jangan bersaksi dusta. Yang terakhir jangan mengingini milik orang lain. Singkatnya seperti itu. Jadi kita lihat bahwa ternyata setelah ada hukum ada sebelum ada dosa, lalu setelah ada dosa ada kasih karunia. Kasih karunia pertama kali didemonstrasikan di Eden. Kita sudah belajar itu ya kemarin ya, bahwa waktu Tuhan membuat pakaian dari kulit binatang, ada binatang yang dikorbankan, ada pembunuhan ya, ada yang mati ya. Itu adalah simbol dari kematian Yesus. Saat itu juga dosa Adam dan Hawa ditangguhkan kepada Yesus. Kematian Yesus di kayu salib adalah demonstrasi menanggung upah dosanya, mati, mautnya. Tapi saat itu juga dosa dan Adam dan Hawa ditanggungkan ke Yesus. Yesus yang menanggungnya. Upahnya di kayu salib. Ya. Nah, setelah ada kasih karunia, ternyata kalau kita lihat sejarahnya umat-umat Tuhan dari zamannya Adam, kemudian ke zamannya Nuh, ya, zamannya Abraham, ternyata Tuhan masih memberikan hukumnya dan kasih karunia ada. Kita lihat kemarin di dalam Kejadian pasal 6 ayat yang ke-8. Dan Nuh mendapat kasih karunia. Ya, mendapat kasih karunia Tuhan. Nuh mendapat kasih karunia. Dan tidak hanya Nuh sebenarnya. Orang-orang yang hidup di zaman Nuh diberi waktu 120 tahun. Setelah itu roh tidak akan lagi tinggal bersama kamu. Ya, roh itu yang roh itu yang menuntun kita kepada kebenaran. Ya, rohnya tidak ada lagi. Kenapa? Sudah bebal telinganya dikasih tahu Tuhan. Orang-orang pada saat itu juga menerima kasih karunia. Makanya dikasih waktu gitu ya Tuhan untuk bertobat. Ya, tapi kita lihat bahwa kasih karunia ada, tapi hukum tetap ada, gitu ya. Atau Tuhan sudah memberikan demonstrasi kasih yang disebut kasih karunia untuk menyelamatkan kita dari dosa, ternyata Tuhan juga ngasih hukum. Ya kita lihat di dalam Keluaran pasal 20, Tuhan ngasih hukum juga gitu di Sinai kepada orang Israel, ya, hukum. Kasih karunia sudah ada, hukum tetap diberikan, gitu ya. Lanjut, mari kita buka Roma 6 ayat 15 dan 17. Saya hanya memberikan satu pemandangan atau informasi dari kita bahwa nyatanya kasih karunia sudah didemonstrasikan, sudah berlaku, ya hukum tetap ada. Ya, Roma pasal 6 ayat yang ke-15 dan sampai 17. Roma pasal 6 ayat 15 sampai 17. Roma 6 ayat 15, jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia, gitu ya? Apakah kita sekarang tidak bebas berbuat dosa, atau kita akan berbuat dosa karena tidak di bawah hukum Taurat, tetapi kita di bawah kasih karunia?
under grace, judul pelajaran kita malam hari ini. Apa kata Rasul Paulus? Sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seorang sebagai hamba, kalau kita menyerahkan diri kepada seseorang untuk menjadi hambanya, untuk mentaatinya kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati. Baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian. Jadi kalau kita hamba dosa, ya kita taat kepada dosa itu. Artinya kita melakukan dosa terus gitu ya. Kita melakukan dosa terus ya. Kamu apa kata-kata sebaliknya? Katanya apa? Ayat 17. Sorry. Maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Masih di ayat 16 ya. Maupun apa? Ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Taat kepada firman Tuhan. Ya, jadi bicara ketaatan itu masih ada di sini. Rasul Paulus masih bicara soal obedience, soal ketaatan. Ayat 17. Tetapi syukurlah kepada Allah. Ya, God be thank kalau King James ya. Allah yang diterima kasih kepada Tuhan. Dahulu memang kamu hamba dosa. Jadi hamba dosa berarti taat kepada dosa, melakukan dosa, melanggar hukum. Tetapi sekarang dengan segenap hati telah menaati pengajaran yang diteruskan kepadamu. Ayat 18, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Ya, saya mau teman-teman boleh lihat ayat yang ke-17. Kata segenap hati, dengan segenap hati itu sebenarnya di dalam King James Version adalah obey from the heart. Obeyed from the heart. Jadi kalau kita baca buku Roma ini, kita akan menemukan ada pemahaman yang salah atau ada masalah di jemaat Tuhan di Roma, ya, tentang pemahaman tentang Taurat, hukum dan kasih karunia. Ada yang menganggap, oh kita hidup karena hukum Taurat, kita selamat karena menaati hukum Taurat, bukan karena kasih karunia. Sebaliknya ada yang berpendapat bahwa kita selamat karena kasih karunia, bukan penurutan akan hukum Taurat, seperti itu ya. Tapi Rasul Paulus puji Tuhan menjelaskan bahwa apakah kita akan berbuat dosa karena tidak ada hukum Taurat karena kita di bawah kasih karunia? Katanya sekali-kali tidak, gitu ya. Kamu dulu tuh hamba dosa, sekarang kamu sudah dibenarkan menjadi hamba kebenaran, ya. Dan kamu dulu menuruti hukum itu karena kamu berusaha untuk selamat karena hukum. Karena kasih karunia, kamu selamat. Itu bukan hasil usahamu. Dan sekarang kamu obeyed from the heart. Itu maksudnya di ayat 17. Dengan segenap hati, ya, dengan segenap hati telah menaati pengajaran. Obey from the heart for the doctrine. The form of doctrine kalau King James ya. Jadi beda. Jadi kalau ada umat Tuhan yang mau selamat karena melakukan hukum Taurat, itu salah kata Rasul Paulus. Lalu ada yang bilang selamat karena kasih karunia, lalu hukum Taurat ditiadakan, juga salah kata Rasul Paulus. Yang benar adalah kamu selamat karena kasih karunia, dan kasih karunia itu membuat kamu merdeka dari hamba dosa, sekarang kamu jadi hamba kebenaran. Kalau dulu kamu berusaha lakukan hukum supaya selamat, sekarang kamu melakukan hukum karena hati kamu, pikiran kamu sudah mengerti tentang keselamatan, sehingga kamu dengan segenap hati melakukan hukum itu di bawah kasih karunia. Seperti itu. Ya, seperti itu maksudnya. Nah, nanti kita akan lihat penjelasan selanjutnya. Cuman saya mau mengajak kita sedikit lebih dalam menyelidiki ya kisah pasal 17 ayat 11, orang-orang Yahudi di Berea lebih baik daripada orang Yahudi di tempat lain karena mereka menyelidiki kitab suci dan rela hati untuk tahu mana yang benar. Itu kisah pasal 17-11. Dan malam ini kita akan meniru untuk menyelidiki kitab suci. Saya mau kita ulangi ayat 18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Jadi teman-teman mari kita lihat, kamu tadinya hamba dosa, sekarang kamu jadi hamba kebenaran. Ada dua yang kontroversi atau dua yang oposisi di sini, yang bertentangan. Hamba dosa, hamba kebenaran. Apa itu dosa? Kita sudah belajar. Dosa ialah pelanggaran akan hukum Allah. Jadi kalau sesuatu yang kontra, sesuatu yang bertentangan dengan dosa, pasti adalah yang menuruti hukum Allah. Jadi kalau kita mau dengan tuntunan Roh Kudus Tuhan, dengan kerendahan hati, sungguh-sungguh ingin mencari tahu kebenaran firman Tuhan,
apa yang Tuhan mau untuk kita? Sebenarnya sederhana saja. Hamba dosa versus hamba kebenaran. Hamba dosa taat kepada dosa, hamba kebenaran taat kepada kebenaran. Namanya hamba, budak. Ya, Tuhan menggunakan kata hamba itu ya. Sebenarnya maksudnya dalam dan luas. Memang kalau hamba itu artinya betul-betul apa? Kesana gitu. Hatinya kesana, tunduk gitu ya. Tunduk kepada dosa atau tunduk pada kebenaran. Seperti itu. Nah, kalau dosa adalah melanggar hukum Allah, hamba dosa adalah hamba yang melanggar hukum Allah, hamba kepada pelanggaran hukum Allah, versus hamba kebenaran, sudah sederhana sekali kita bisa ngerti bahwa hamba kebenaran, hamba kepada penurutan akan hukum Allah. Sudah paling sederhana itu. Ya, sudah paling sederhana. Karena Tuhan selalu menggunakan, menjelaskan firman-Nya ini dengan metode oposisi gitu ya. Hitam putih gitu ya. Jahat baik, gelap terang gitu kan. Seperti itu. Kalau hamba dosa, lawannya hamba kebenaran. Hamba dosa adalah hamba kepada pelanggaran hukum Allah, maka hamba kebenaran adalah hamba kepada penurutan hukum Allah. Tapi mari kita melihat aja lebih dalam tentang kebenaran. Ya. Jadi kan dari hamba dosa, kamu karena kasih karunia, kamu sekarang sudah dimerdekakan menjadi hamba kebenaran. Oh, apakah hamba kebenaran itu hidup di bawah kasih karunia tanpa penurutan kepada hukum? Mari kita lihat. Apa itu kebenaran? Ada banyak definisi atau banyak terminologi atau banyak penjelasan yang Alkitab sampaikan tentang kebenaran. Malam ini kita mau lihat 3. Kita buka Yohanes pasal 14 ayat 6. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Kebenaran, kita akan lihat kebenaran. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jadi Alkitab memberikan informasi atau definisi kebenaran adalah aku. Siapa itu? Yesus. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi kalau tadi di dalam Roma kita lihat bahwa kamu karena kasih karunia, kamu sudah dimerdekakan dari hamba dosa kepada hamba kebenaran, maka kamu menjadi hamba Yesus. Karena Yesus bilang, aku adalah kebenaran. Apa maksudnya menjadi hamba Yesus? Apa maksudnya menjadi, kalau tadi taat kepada dosa, sekarang kita taat kepada Yesus. Apa artinya taat kepada Yesus? Hidup selaras seperti yang Yesus hidupi waktu Yesus menjadi manusia. Jadi kita tuh tidak hanya memandang Yesus karena kematiannya. Kita nggak boleh langsung ke cerita tengahnya. Kita harus memandang Yesus mulai dari hidupnya, matinya, dan kebangkitannya. Jadi kalau kita sekarang menjadi hamba kebenaran, Yesus bilang dalam Yohanes 14:6, akulah jalan dan kebenaran, maka kita menjadi hamba Yesus. Kita melihat Yesus bagaimana hidupnya, kita Yesus bagaimana matinya, kita lihat Yesus sebagai bangkitnya. Itu makanya Roma sudah bilang juga, nanti kita lihat Roma juga bilang apa? Karena kita menjadi sama seperti Yesus, karena kita mati seperti dia mati, kita dikubur seperti dia dikubur, kita bangkit seperti dia bangkit. Seperti itu. Oke? Baik. Itu definisi atau informasi tentang kebenaran. Yesus adalah kebenaran. Kita geser beberapa halaman, Yohanes pasal yang ke-17, ayat yang ke-17. Kamu bukan lagi hamba dosa, sekarang menjadi hamba kebenaran. Karena kasih karunia kamu merdeka. Jadi hamba kebenaran. Apa itu hamba kebenaran? Apa itu kebenaran? Firman-Mu adalah kebenaran. Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi saudara-saudara, kita hidup di bawah kasih karunia. Tuhan sudah mati bagi kita. Katanya tadi dibilang, Roma bilang apa tadi? Kamu dimerdekakan dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Maka hidup kita menjadi hamba firman. Tadi kita sudah baca di dalam Keluaran pasal 20 ada ke-10 firman. Dan ke-10 firman itu diberikan setelah ada kasih karunia di Eden. Setelah Nuh juga mendapat kasih karunia di dalam Kejadian pasal 6. Jadi kasih karunia ada tidak meniadakan hukum. Karena hukum itu kita sudah pelajari, hukum adalah demonstrasi kasih Allah. Nanti kita akan ke sana.
Tapi kita lihat bahwa kita dimerdekakan dari hukum, dari hamba dosa, kita menjadi hamba kebenaran. Artinya karena kasih karunia, kita tidak lagi hidup melanggar hukum, kita tidak lagi hidup berpaling dari Yesus, kita berpaling kepada Yesus, menjadi hamba Yesus. Yesus adalah kebenaran. Kalau kita karena dosa, kita berpaling dari firman, kita diberikan kasih karunia keselamatan, sekarang kita hidup di bawah kasih karunia, hidup yang berpaling kepada firman yang adalah kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Yohanes pasal 17 ayat 17. Satu saksi lagi. Mazmur. Kita lihat Nabi Daud, seorang raja. Di dalam Mazmur 119. Kita bisa lihat di ayat yang ke-30, tapi saya lebih suka untuk kita lihat ke ayat yang ke Mazmur 119 ayat yang ke 142. 119 ayat 142. Mazmur 119 ayat 142. Mazmur 119 ayat 142, keadilan-Mu adil untuk selama-lamanya, dan Taurat-Mu apa? Benar. Jadi kita sudah lihat ada 3 informasi lah, 3 saksi dari Alkitab yang menyatakan bahwa Yesus adalah jalan kebenaran, Yesuslah kebenaran, kemudian firman-Mu adalah kebenaran, selanjutnya Taurat-Mu benar. Jadi kalau kasih karunia diberikan Tuhan kepada kita orang berdosa, kamu bukan lagi hamba dosa, kamu dimerdekakan, kamu menjadi hamba kebenaran, maka kita menjadi hamba Yesus, hidup selaras seperti Yesus. Kemudian kamu menjadi hamba firman, kita hidup selaras sama firman, Taurat benar, kita juga menjadi hidup yang selaras dengan hukum Tuhan. Karena kasih karunia. Karena kasih karunia, kita menjadi hamba kebenaran. Sehingga kita bisa tahu, kita bisa mengerti sekarang di mana hubungannya kasih karunia dan hukum. Kita bisa jadi tahu dan mengerti di mana posisi kasih karunia dan di mana hukum. Apakah kasih karunia menggantikan atau menggeserkan hukum? Sebenarnya tidak. Ya, sebenarnya tidak. Mari kita buka Matius 5 ayat 17. Matius pasal 5 ayat 17. Matius pasal 5 ayat 17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku, ini Yesus yang sedang berbicara, bahwa aku datang untuk menyediakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk menyediakannya, melainkan untuk apa? Menggenapinya. Puji Tuhan. Kalau kita sudah belajar kemarin, kasih karunia itu adalah Yesus. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini hingga ia mengaruniakan. Jadi ada kasih Allah lalu mengaruniakan. Jadi kasih Allah itu mengaruniakan. Lalu Yohanes juga sudah melihat ya, di dalam Yohanes pasal 1 dia bilang, aku melihat anak domba Allah yang apa? Yang menyelamatkan dunia. Itulah kasih karunia itu. Yesus itu adalah kasih karunia. Lalu dia bilang, aku datang, kasih karunia ini datang, bukan untuk menyediakan hukum. Aku datang untuk menggenapinya. Teman-teman boleh catat, boleh note gitu ya. Kata menggenapi itu di dalam bahasa asli Grikanya, Perjanjian Baru tulis dengan bahasa Yunani, ditulis dengan kata plero. Plero, P-L-E-E-R-O, kurang lebih seperti itu, plero, bahasa tulisan asli Greka atau Yunaninya. Ditulis dengan kata plero, yang artinya sebenarnya execute, follow, action. Jadi, aku datang untuk bukan meniadakan, aku datang untuk melaksanakannya, menggenapinya, aku melaksanakannya. Itu makanya Yesus layak menjadi anak domba yang tanpa cacat itu. Karena nggak ada dosa. Dosa adalah pelanggaran hukum. Aku datang bukan untuk menyediakan hukum, aku datang melaksanakannya loh. Aku menggenapinya, aku melaksanakannya. Hukum yang diberikan itu, sebenarnya itulah aku. Kan sifatku adalah kasih. Sifat Allah kasih. Kasih itu didemonstrasikan dengan memberikan hukum. Tuhan bilang kepada orang yang bertanya, Tuhan, mana hukum yang paling tinggi, yang paling utama? Yesus bilang, kasih kepada Allah, kasih kepada manusia. Hukum itu kasih, sifat Allah. Nah, Yesus sekarang datang. Dia yang membuat hukum itu, dia adalah kasih. Yesus datang, dia menggenapinya, dia tidak menyingkirkan kasih, dia tidak menyingkirkan hukum yang adalah kasih. Dia menggenapinya, dia
plero, dia mengeksekusinya, dia melaksanakannya. Puji Tuhan kita bisa melihat ini suatu hal yang menjadi jelas, ya. Saya juga bertanya-tanya bagaimana kalau ada hukum yang sudah dihapus karena kasih karunia, gitu ya. Tadi saya sebutkan secara singkat, jangan mencuri. Apakah karena kasih karunia hukum ditiadakan sehingga kita boleh mencuri? Gitu ya. Jangankan hukum Allah, hukum dunia saja tidak mengizinkan mencuri. Gitu ya. Jangan membunuh karena kasih karunia hukum ditiadakan. Gitu ya. Jadi kita boleh membunuh. Nggak juga kan? Ya seperti itu. Apakah membunuh itu demonstrasi kasih? Tidak. Yang menyakiti. Baik. Untuk selanjutnya, saya mau memberikan suatu ya ilustrasi sederhana ya. Baru-baru ini mungkin 1 bulan yang lalu atau dalam bulan ini saya lupa bahwa ada sebuah berita di TV, ada seorang yang mendapat apa itu kalau pengampunan dari presiden itu apa namanya? Grasi ya. Ya harusnya dia misalnya di penjara 20 tahun tapi mendapat pengampunan gitu ya, dapat hadiah dari presiden itu, dia akhirnya hukumannya disingkat dan dia dibebaskan gitu ya. Nah, tahanan penjara itu atau tahanan itu seorang koruptor ya. Baru-baru ini ya, dia karena melakukan tindak pidana korupsi. Terima kasih saudara, remisi ya, dapat remisi. Jadi dia koruptor, ada hukum negara yang menyatakan bahwa tindakan korupsi itu melanggar hukum, akhirnya dihukum gitu ya. Tapi dia mendapat remisi sehingga hukumannya ditangguhkan, ya dia dibebaskan. Nah, dia keluar dari penjara. Pertanyaan, apakah dia dikeluar dari penjara untuk hidup melanggar hukum lagi? Dia keluar dari penjara, dia mendapat remisi, pengampunan untuk hidup menaati hukum. Ya, untuk hidup menaati hukum. Bukan berarti dia seorang koruptor, koruptor adalah melanggar hukum korupsi. Lalu dia penjara, lalu karena dia mendapat kasih, mendapat pengampunan, dia dikeluarkan dari hukumannya itu, sehingga hukum korupsi dihapus. Tidak, saudara-saudara. Yang dihapus itu hukumannya. Dia keluar, hukum pidana korupsi tetap ada, nggak dihapus hukum korupsi. Dan dia harus keluar dan hidup untuk menaati hukum. Bukan untuk melanggar hukum korupsi lagi. Kalau nggak dia masuk lagi. Gitu ya. Sesederhana itu sebenarnya. Kasih karunia pengampunan diberikan kepada kita karena kematian itu diambil oleh Yesus. Hukumnya atas dosa kita diambil oleh Yesus. Tapi Yesus tidak meniadakan hukumnya. Yang dihapus dosanya. Yang ditanggung dosanya. Tapi hukum. Dosa adalah pelanggaran hukum. Hukumnya tidak dihapus. Ya. Jadi kasih karunia tidak bisa dipisahkan dari hukum Allah. Saya ulangi. Kasih karunia tidak bisa dipisahkan dari hukum Allah. Kasih karunia menghapus dosa, bukan menghapus hukum. Kasih karunia mengalahkan dosa, bukan berantem sama hukum. Kasih karunia tidak berperang kepada kasih sendiri, karena hukum adalah kasih kepada Allah dan kasih kepada sama manusia. Kasih karunia bukan izin untuk melanjutkan melanggar hukum. Saya ulangi. Kasih karunia diberikan Tuhan untuk kita hidup dapat izin untuk terus melanggar hukum, bukan. Kasih karunia diberikan Tuhan untuk kita bisa dapat izin untuk melanjutkan hidup menaati hukum. Menurut, karena tadi bilang apa? From the heart, obey from the heart. Kalau kemarin kamu menurutnya susah, sekarang karena kamu harusnya kamu mati, harusnya kamu binasa karena dosamu, sekarang upah dosamu itu ditanggung oleh Tuhan, kamu sekarang dapat permit baru, kamu dapat hidup baru. Kamu hidup baru, kamu bersih baru, kamu dapat izin. Ya, seperti itu. Baik. Hukum Tuhan berlaku sebelum ada dosa, lalu hukum Tuhan tetap berlaku setelah ada dosa, dan saat dosa tidak ada lagi, di mana dosa tidak ada lagi? Di mana dosa tidak ada lagi? Pada saat kita nanti semua sudah kembali ke rumah Bapa di surga. Amin. Amin ya. Saat kita nanti pulang ke surga dan hidup di langit dan bumi yang baru, kan tidak ada dosa lagi. Hukum tetap ada.
Sebelum ada dosa, hukum ditaati. Hukum ada. Saat dosa sudah ada, lalu kasih karunia bekerja, karena berurusan dengan dosa itu kasih karunia, hukum tetap ada. Lalu nanti setelah tidak ada dosa lagi, kalau tidak ada dosa lagi, teman-teman tidak ada kasih karunia. Allah tetap kasih. God is love. Itu sifat unggulan Allah. Kasih Allah tetap ada. Tapi kasih yang berhubungan dengan dosa, kasih yang harus berurusan dengan dosa, kasih yang harus membereskan soal perkara dosa, tidak ada lagi. Karena kasih karunia muncul karena ada dosa. Nanti setelah kita di surga, kasih karunia tidak ada lagi. Atau bahasa sederhana, kasih yang berhubungan dengan dosa tidak ada lagi. Ya, karena tidak ada dosa. Tapi hukum tetap ada. Kita buka di dalam 2 Petrus 3:13. 2 Petrus 3 ayat 13. 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-13. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat apa? Kebenaran. 2 Petrus 3 ayat 13. Sesuai janji Tuhan, di mana akan ada apa? Langit dan bumi yang baru, di mana terdapat apa? Kebenaran. Apa tadi itu kebenaran? Yesus, aku adalah kebenaran. Apa tadi kebenaran? Firman-Mu adalah kebenaran. Apa kata Pemazmur 119 ayat 142? Taurat-Mu adalah kebenaran. Jadi sebelum ada dosa, kebenaran itu ada. Yesus, kasih, firman, Taurat, hukum ada. Setelah ada dosa, kasih karunia bekerja, hukum tetap ada. Aturannya tetap ada. Kamu sudah diselamatkan, ini loh jalan kebenarannya, ini ikutin. Jangan ke situ lagi, jangan jatuh lagi. Panduannya tetap ada. Lalu setelah tidak ada dosa, karena nanti di surga, langit dan bumi tidak ada lagi dosa. Kasih karunia nggak ada lagi, karena kasih karunia tidak berlaku kalau tidak ada dosa. Tapi hukum tetap ada, karena kasih Allah itu ada. 2 Petrus 3 ayat 13. Saya mau kasih satu contoh. Kita buka Yesaya pasal 66. Yesaya pasal 66. Yang berapa ini? Oke. Ayat yang sebentar saya lupa ayatnya. Mulai dari ayat 22. Yesaya pasal 66 ayat 22 sampai 23. Yesaya 66 ayat 22-23. Sebab sama seperti langit yang baru dan bumi yang baru, yang akan kujadikan itu, tinggal tetap di hadapanku. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah keturunanmu dan namamu akan tinggal tetap. Bulan berganti bulan dan sabat berganti sabat. Maka seluruh umat manusia akan datang untuk sujud menyembah di hadapanku, firman Tuhan. Langit dan bumi yang baru, yang akan kau jadikan itu, yang akan Tuhan jadikan itu. Bulan berganti bulan, sabat berganti sabat. Kejadian pasal 2. Kejadian pasal 2. Sebelum ada dosa. Kejadian pasal 2. Ayat 1 sampai ayat yang ke-3. Kejadian pasal 2 ayat 1 sampai 3. Sebelum ada dosa. Dosa terjadi di kejadian pasal 3. Perintah dikasih di dalam kejadian pasal 2 ayat 16-17 tadi kita sudah baca. Tapi kejadian pasal 2 ayat 1 sampai 3. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ayat 2, ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang dibuatnya itu. Hari ke-7, ya, hari ke-7 Tuhan buat itu menjadi hari yang kudus. Ya, karena dia berhenti pada hari ke-7 itu menjadi dia memberkati dan menguduskan hari yang ke-7. Oke? Itu sebelum ada dosa. Tadi kita ke Keluaran 20. Keluaran 20 mulai dari ayat yang ke-8. Salah satu dari isi ke-10 firman. Setelah ada dosa, Tuhan kasih ke-10 firman.
Ayat yang ke-8, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Ya, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Ayat yang ke-11-nya, kalau tidak salah ayat yang ke-11 ya. Coba kita supaya nggak salah kita lihat. Keluaran 20, Keluaran pasal 20, ayat yang ke-11, betul. Sebab 6 hari lamanya Allah menciptakan langit, bumi, dan laut segala isinya. Dan ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Itu isi hukum yang keempat. Ingat dan kuduskan hari Sabat. Kenapa? Karena Tuhan berhenti bekerja pada itu. Dia memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Kita bisa lihat bahwa hukum, salah satu hukum lah ya, supaya mudah, hukum itu abadi, kekal dia. Karena itu sifat Allah. Ada sebelum ada dosa. Tadi waktu Tuhan selesai menciptakan, dia ada tuh hukum hari ke-7. Lalu setelah ada dosa, Tuhan masih ada hukum nih. Ya, di Keluaran pasal 20, Tuhan setelah ada dosa, zaman yang Musa tetap dikasih hukum. Lalu di langit dan bumi yang baru, tadi kita baca Yesaya pasal 66 ayat 20-23, seperti langit dan bumi yang baru yang akan kau jadikan itu, bulan berganti bulan, sabat tetap berganti sabat. Sabat tetap ada. Itu makanya kita mempelajari sesuatu yang selaras bahwa hukum sebelum ada dosa ada, saat kasih karunia ada, hukum tetap ada, lalu setelah tidak ada dosa lagi, kasih karunia tidak ada lagi, hukum tetap ada. Kenapa? Karena hukum itu kasih Allah. Hukum itu demonstrasi kasih Allah. Mari kita sedikit-sedikit saja. Jangan ada ilah lain. Artinya apa? Kalau kita mengasihi Allah, kita nggak akan mengasihi Allah yang lain, Baal atau yang lainnya. Kita akan mengasihi, itu kan kasih. Jangan membuat patung. Ya, jangan membuat patung untuk kau sembah. Karena kalau kita mengasihi Allah, kita hanya menyembah Allah yang hidup. Jangan menyebut nama Tuhan dengan sia-sia, dengan sembarangan. Ya, kata sia-sia atau sembarang ini dalam dan luas. Enggak cuma sekedar kalau kita kepleset, oh my God, gitu ya. Atau kalau kita dengar sesuatu, oh God, oh my God. Seperti itu menyebut nama Tuhan sembarangan itu juga ya. Tapi lebih dalam dari itu. Ya, kita menyebut nama Tuhan, tapi kita tidak punya hubungan dengan Tuhan. Itu menyebut nama Tuhan dengan sia-sia. Apa-apa yang kita belajar tentang itu lebih dalam lagi. Ingat dan kuduskan hari Sabat. Kenapa? Kan aku yang menciptakan langit dan bumi. Aku berhenti pada hari ke-7. Aku memberkati hari dan menguduskannya. Jadi kalau kita mau menyembah Tuhan, kita mengingat dia sebagai pencipta, kita mengasihinya dengan apa? Memelihara hukum keempat itu. Hukum pertama, hukum keempat adalah kasih kepada Allah. Lalu hukum yang kelima, jangan hormati orang tua, itu kepada manusia. Jangan membunuh manusia. Jangan mencuri manusia. Jangan berzina manusia. Jangan bersaksi dosa kepada manusia. Jangan mengingini milik orang kepada manusia. Jadi hukum itu ya demonstrasi kasih. Itu makanya kasih nggak bisa hilang. Sebelum ada dosa ada kasih, ada hukum. Setelah ada dosa ada kasih, ada hukum. Lalu ada kasih karunia tidak mengganti kasih yang dalam bentuk hukum. Lalu setelah tidak ada dosa lagi, setelah tidak ada kasih karunia di surga nanti tetap ada kasih yang adalah hukum. Jadi kalau kita terjemahkan ke bahasa yang paling sederhana, saya tidak menuruti hukum. Saya sedang mempelajari kasih. Pada saat saya mentaati hukum, saya sebenarnya belajar mempraktekkan kasih. Amin, saudara. Karena saya belajar mempraktekkan untuk mencintai Allah yang satu, tidak Allah yang lain. Saya belajar praktek untuk mengasihi Tuhan dengan tidak menyembah Baal lain. Saya belajar untuk mengasihi Tuhan dengan tidak menyebut nama Dia dengan sembarangan. Saya belajar mengasihi Tuhan, menghargai Dia, menghormati Dia karena Dia pencipta, saya ciptaan. Saya belajar mengasihi manusia, tidak mencuri barang saudara saya, manusia yang lain. Saya tidak membunuh manusia yang lain. Saya tidak menyakiti, saya tidak bersaksi dosa, tidak berzina. Jadi kalau kita bilang menaati hukum, saya sebenarnya sedang mempraktekkan kasih. Saya sedang mempraktekkan kasih. Itu bahasa sederhananya. Itu makanya kasih karunia tidak menggeser kasih yang dalam bentuk tulisan adalah firman atau 10 firman atau hukum atau firman-firman Allah yang lain. Ya, atau firman-firman Allah yang lain. Baik. Saya sebenarnya malam ini mau melanjutkan sampai kepada fungsi kasih karunia secara alkitabiah. Pelajaran ini masih berlanjut ya. Tapi ini sudah jam 19.56, kita punya program memang tidak panjang, jadi supaya kita tidak langsung penuh gitu ya, kita bisa bertahap dan lalu kita selalu review tiap pertemuan sehingga kita bisa ketemu benang merahnya. Sehingga saya akan mengakhiri dulu pada malam hari ini ya.
Saya mau kita baca Roma pasal 7 ayat yang ke-12. Roma pasal 7 ayat yang ke-12. Roma pasal 7 ayat yang ke-12. Jadi, hukum Taurat adalah kudus, dan perintah itu juga adalah kudus, benar, dan baik. Surat ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, tentu saja setelah kematian Yesus, tentu saja setelah kebangkitan Yesus, tentu saja setelah kasih karunia itu didemonstrasikan, maka Tuhan melalui Rasul Paulus tetap menyatakan bahwa Taurat itu kudus dan baik. Kenapa? Karena memang tadi sudah kita bahas, itu adalah bentuk demonstrasi kasih yang dalam bentuk tulisan. Jadi kalau kita bingung bagaimana sih caranya menjadi umat Tuhan yang mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, nah Tuhan kasih panduannya. Gitu ya. Kita udah belajar kemarin hubungan antara hukum dan dosa. Hukum menyatakan pelanggaran. Tanpa hukum kita nggak tahu kita sedang melanggar. Jadi hukum itu diberikan supaya kita tahu panduannya mana yang Tuhan mau, mana yang Tuhan tidak mau. Baiklah, mungkin pelajaran malam hari ini kita cukup sampai saat ini. Saudara Alex, berarti kita harus sambung satu sesi lagi ya. Next session ini bagiannya Bro Alex untuk materi yang selanjutnya. Tapi kayaknya kita butuh satu sesi lagi untuk mempelajari tentang kasih karunia atau kasih Allah ini. Kita sambung Selasa depan. Saya akan akhiri seri God is Love ini dengan pelajaran terakhir, The Purpose of Grace, ya, fungsi dari kasih karunia. Dan dalam malam hari ini kita bisa melihat bagaimana sebenarnya hidup di bawah kasih karunia. Ya, kasih karunia tidak bertentangan dengan hukum, tidak bertentangan dengan firman, tidak bertentangan dengan Yesus. Dia tidak bertentangan dengan kebenaran. Kasih karunia hanya bertentangan dengan dosa. Gitu ya. Kasih karunia menghapus dosa, tadi tidak menghapus Yesus yang adalah kebenaran, tidak menghapus firman yang adalah kebenaran, tidak menghapus hukum Allah yang adalah kebenaran. Semoga kita boleh diberikan pengertian lebih dalam lagi oleh kasih karunia Tuhan melalui tuntunan Roh Kudus, boleh menjadi berkat, menjadi suatu kebangunan pengertian yang mendorong kita kepada hidup yang lebih dekat mengenal Tuhan dan mengasihi Tuhan, ya, dan mencintai firman dan hukumnya. Saya bawa ini dalam nama Yesus, hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Semoga teman-teman semua terberkati. Amin. Terima kasih. Amin.